يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah, ubur-ubur ikan lele lebih cepat, lebih bagus. Ikan teri, ikan gurita kalau belum punya istri rasanya menderita. Oleh karena itu buru-buru le. Amin. Doain juga mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Bendahara Bapak Haji Ngaji, kita doakan para donatur Majelis Ta'lim dan Musola Mustafirin yang telah mendonasikan sebahagian rezekinya diganti dibalas oleh Allah tentunya dengan rezeki yang lebih banyak, yang halal, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi wasilah kalau pedagang lancar dagangnya, yang usaha lancar usahanya, yang bisnis lancar bisnisnya. Jadi wasilah kalau sedang sakit Allah angkat penyakitnya, sehat walafiat seperti sedia kalanya. Amin ya rabbal alamin. Yang punya niat, punya hajat, punya maksud, mudah-mudahan jadi wasilah segala niat hajatnya dikabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita malam hari ini dari salah satu kitab, namanya kitab Nuzhatul Majalis. Di dalam kitab ini terdapat beberapa hadis, terutama daripada Imam Bukhari ataukah Imam Muslim. Maka tema malam hari ini judulnya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Karena malam hari ini malam Senin, malam Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat itu bukan? Iya, Jumat Tanggal sekarang. 13 Februari. Iya. Jadi malam Jumat besok itu peristiwa malam nisfu Sya'ban. Sebelum kita melaksanakan malam nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban nisfu itu setengah, pertengahan. Jadi disebut nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'ban. Jadi masuknya pertengahan pertama. Jadi pertengahan itu ada dua, pertengahan awal, ada pertengahan akhir. Nisful awal, nisful akhir. Pertengahan pertama itu ngitungnya 14 masuk 15. Kalau nisful akhir 15 ke 16. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, beda kalau kunut
itu nisful akhir maksudnya 6.15 malam ke-6 maka disebut nisful akhir. Tapi kalau nisfu Sya'ban ini ulama-ulama sepakat tanggalnya adalah nisful awal 14 malam ke-15. Jadi besok itu bertepatan dengan hari Kamis malam Jumat. Pas kebetulan juga acara yasinan kita di sini ya. Insya Allah. Siapin malam itu malam istimewa nasi kebuli nanti hari Amin. Nanti ada dalamnya ada. Beda lah malam Jumat biasa dengan malam Jumat Nisfu Sya'ban. nisfu Sya'ban. Ya kebuli nasi uduk lah minimal. Ya biar meriah lah. Undang ibu-ibu biar kompak biar ramai. Insya Allah. Maka malam hari ini saya akan sampaikan tentang keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Biar jadi bekal, jadi motivasi, jadi dorongan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan ke-8. 9-nya bulan suci Ramadan. Kata Nabi, syahrun yaghfalu anhun nas bainar Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang melupakan. Jadi bulan di mana orang melupakan. Orang lebih ingat dengan peringatan di bulan Rajab adanya Isra Mi'raj dengan perintahnya sholat yang 5 waktu. Kemudian orang lebih cenderung ingatnya di bulan Ramadan karena ada perintah puasa, kemudian ada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, kemudian ada malam Nuzulul Quran, kemudian hari raya Idul Fitri. Jadi orang itu lebih berpikir kepada bulan Rajab dan bulan Ramadan, sementara Sya'ban kebanyakan orang itu melupakan. Padahal para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, wa turfa'u fihi a'malun nas. Di malam ataupun di bulan Sya'ban itu diangkatnya amalan-amalan manusia. Amalan-amalan kita itu bakal dihadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk dievaluasi, untuk diaudit. Lebih baik, lebih banyak kebaikannya, apa keburukannya, lebih banyak pahalanya, lebih banyak dosanya. Itu di bulan Sya'ban itu apaan? Di bulan Sya'ban itu seluruh amalun nas, amalan-amalan kita manusia itu diaudit itu diperiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pemerintahan kita ada namanya Badan Pemeriksa Keuangan itu BPK. Itu untuk mengaudit daripada keuangan negara kita. Nah, amalan-amalan kita pun bakal diaudit, terutama di malam Sya'ban, terutama di malam nisfu Sya'ban. Jadi diaudit. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Maka kata Nabi, fa uhibbu, aku suka sekali ayyurfa, bahwasanya diangkat apa amali, amalan-amalanku, wa ana shaim, sementara aku sedang dalam keadaan puasa. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, disarankan ketika malam nisfu Sya'ban, apalagi ini bertepatan dengan harinya hari Kamis, nah ini usahakan puasa. Untuk apa maksudnya? Ketika amalan-amalan itu disetorkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita menutupinya dengan amalan istimewa, ya diantaranya puasa. Insya Allah. Kebetulan hari Kamis malam Jumat, hari Kamis kita sunnah puasa.
Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, Kopi. Coklat. Muka. Mau nggak? Ya. Apa bu? Coklat. Pama min abdin yasumu. Nah, maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita mau menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban, menghidup-hidupkan itu maksudnya dengan kegiatan-kegiatan ibadah, wiridan, sholat sunnah, baca Quran, sedekah, apalah namanya menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban. Bukan berarti menghidup-hidupkan dengan nyalain Asal. Obor. pura-pura bakar-bakaran, bukan. Tapi menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban itu maksudnya dengan kegiatan-kegiatan ibadah, insya Allah. Nah, kata Nabi, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril. Kata Nabi, ja'ani Jibril, telah datang kepadaku sopo Jibril, malaikat Jibril, lailatan nisfi min Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, dan berkata, Rasulullah sallallahu wa qala, dan berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, irfa ra'saka ila langit. Nabi diperintahkan malaikat Jibril suruh nengok langit. Ini apa marah kopi kayaknya. Bagian emang. Mana Ustaznya? Ustaznya malah belum. Ustaznya malah belum. Kopi itu singkatan ketika otak perlu inspirasi. Maka filosofi kopi itu ibarat kata, kopi itu pahit tapi tetap kita nikmati. Jadi walaupun pahit, kopi itu tetap kita nikmati. Lebih baik kita menikmati manisnya kopi daripada manisnya janji-janji. Karena manisnya janji-janji kadang-kadang kita suka dihianati, Besti. Jadi pahit. Selamat pakai laut. Pakai laut. Udah selesai pakai laut. Terima kasih. Biji, gas. Ya Allah, bahkan capi di pinggir sumur nasi kopi panjang. Nah, setelah Nabi nengok ke langit, lalu Nabi bertanya, ma hadhihi lailah, hei Jibril, malam ini malam apa? Lalu kata malaikat Jibril, hadhihi lailatun yaftahullahu fiha salasami'ati babin min abwabir rahmah. Hei Muhammad, malam ini adalah malam di mana Allah membukakan, di malam ini pintu-pintu rahmatnya Allah. Salasami'ati babin, 300 pintu rahmat Allah. Malam nisfu Sya'ban dibukakan 300 pintu rahmat Allah. Yaghfirullah li jami'i man la yusyriku bihi syai'an. Maka Allah akan mengampuni seluruh orang-orang yang tidak pernah menduakan Allah, akan mengampuni seluruh orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Selama dia beriman, tidak menyekutukan Allah, di malam nisfu Sya'ban Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka malam itu disebut malam ampunan Allah, insya Allah. Makanya sayang Pak, malam nisfu Sya'ban kalau dilewatkan. Maka saya saranin sama pengurus-pengurus musola, majelis taklim al-mustaghfirin, biar makmur kegiatan-kegiatan nanti malam nisfu Sya'ban. Bedakanlah malam nisfu Sya'ban dengan malam-malam biasa. Insya Allah. Illa ayyakuna sahiron aw kahinan, kecuali yang tidak akan diampuni itu adalah sahiron, tukang sihir, aw kahinan, para dukun-dukun, aw musyirron ala zina, orang yang terus-terusan melakukan zina,
au mudmina khamrin, ataupun orang yang terus-terusan mabuk-mabukan. Sebotol minuman. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sembarangan. Duh, masya Allah. Tuh, iya. Jadi semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Dalam hadis yang lain, ini keutamaannya. Yatla'ullahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah akan memperlihatkan, akan menampakkan rahmatnya. Menampakkan di sini maksudnya menampakkan rahmatnya. Ya. Menampakkan rahmatnya Allah pada malam nisfu Sya'ban. Fayughfaru li jami' khalqihi, maka akan diampuni, ataupun fayaghfiru li jami' khalqihi, Allah akan mengampuni seluruh makhluk-makhluknya Allah. Illal musyrik, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah itu siapa? Yang mengakui adanya Tuhan selain Allah, adanya kekuatan selain Allah. Bahkan berani menduakan Allah. Itu namanya orang musyrik. Wal musahid, dan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua, wal musahid, yakni al musarim li akhihi muslim, orang yang terus-terusan membenci saudaranya orang muslim. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang masih ada sengketa dengan saudara-saudaranya muslim, maka di malam nisfu Sya'ban gak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biar dosa-dosa kita diampuni, kalaupun toh ada orang yang telah mendolimi terhadap diri kita, menjahati kepada kita, berbuat aniaya terhadap diri kita, maka saya sarankan untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan siapapun orang yang telah mendolimi kepada kita. Jangan ada dusta di antara kita. Understand? Yes. Very good. Very good. Insya. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Udah ya. idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, maka apabila datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, berdirilah di waktu malamnya. Maksudnya ibadahlah di waktu malam. Maka sebagaimana tradisi kebiasaan kita berdoa di malam nisfu Sya'ban itu dengan membaca surat Yasin. Ya, 3 kali. Yasin pertama minta diberikan kesempatan panjang Umur. yang kedua diberikan kelapangan rezeki, dan yang ketiga dikuatkan iman Dan Islamnya. Ini ada dari. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, wasumu naharoha, dan sebelum datang malam nisfu Sya'ban itu wasumu, berpuasalah naharoha, di waktu siangnya. Apalagi besok jatuhnya hari Kamis, kita niatnya puasa hari Kamis. Nawaitu shauma ghadin min yaumil khamis sunnah lillahi ta'ala. Enggak disebut harinya juga, cukup nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Niat saya esok hari puasa sunnah karena Allah. Kuat. Lalu bagaimana? Nah, di sini ada perbedaan. Niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa fardu itu jangan sampai didahului oleh datangnya fajar. Jadi sebelum azan berkumandang kita sudah niat. Sebelum azan berkumandang kita sudah niat kalau puasa fardu. Nawaitu shauma ghadin, makanya biar nggak lupa kita niatnya sesudah sholat. Untuk apa? Prepare, hati-hati, biar di saat azan berkumandang kita sudah niat dalam hati besok mau puasa di bulan suci Ramadan fardu karena
Allah. Adapun mengucapkannya nawaitu shauma qadin an ada fardhi syahri itu hukumnya sunnah, tapi yang wajib niat itu dalam Hati. Jadi saya sarankan Pak, mengucapkan nawaitu shauma qadin itu lita'awuni ala lisan, untuk membantu lisan. Sebetulnya niat itu bukan di dalam lisannya, bukan pada lisannya, tapi wa mahalluhu al-qalb. Niat itu tempatnya di mana? Dalam hati. Dalam hati. Jadi walaupun kita tidak ikut membaca umpama nawaitu shauma qadin dan seterusnya, tapi niat hati kita sudah niat bahwa besok kita juga mau akan puasa, sah puasa. Jangan sampai kelewat tidak berniat. Nah itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan Imam Malik mah saking untuk jaga-jaganya boleh niat puasa untuk 1 bulan. Jadi di awal malam pertama, di awal malam pertama, di pertama malam taraweh kita niat untuk berpuasa, niat berpuasa selama 1 bulan suci Ramadan. Ditakutkan takut ada yang lupa gitu maksudnya. Ya nawaitu shauma qadin kulli syahri Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Niat saya puasa seluruh bulan suci Ramadan fardu karena Allah. Seluruh. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ini ada ulama yang menjelaskan sebelum tengah hari. Berarti sebelum datang waktu zuhur, tapi dengan catatan pagi-pagi belum sarapan. Nasi uduk. Makan nasi uduk, makan lontong. Kalau sudah makan nasi uduk, makan lontong, baru kita niat. Gaji itu enggak. Curang mainnya. Curang mainnya. Kopi doang, rokok. Hah? Oh, kopi rokok doang. Jelas. Tutup jamnya sama boleh lah. Jadi kalau kita mau niat puasa, kebetulan kita belum sarapan, belum makan nasi uduk, lontong dan lain-lain sebagainya, belum sarapan lah, belum apa-apa, belum minum ya, kita boleh berniat. Niat puasa sunat di hari Kamis. Nah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, fa innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ala ingatlah. Ini di malam nisfu Sya'ban Allah yang berkata, namanya hadis qudsi. Min mustaghfirin ala min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Ingatlah siapa orang yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Di malam nisfu Sya'ban, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampun. Karena kita maaf manusia doain, manusia lemah, senantiasa bergelimang dalam lumpur noda dan Dosa. begini dosa, begitu dosa juga. di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Nah, di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, kita beristighfar, memohon kepada Allah. Allah katakan fa'aghfiru lahu, aku akan ampuni dosa-dosanya dia. Insya Allah. alamin mubatalin fa'u'afihi, dan barang siapa yang ingin disembuhkan, aku kata Allah, aku akan menyembuhkannya. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalaupun toh ada jamaah yang sedang sakit, datang malam nisfu Sya'ban, berdoa kepada Allah biar segala macam penyakitnya disembuhkan. Maka Allah katakan fa'u'afihi, aku akan sembuhkan. Mubtala itu yang sedang diuji, dicoba, maka aku akan berikan, aku akan sembuhkan dia. Ya berkah, biar rame, biar ada sedekahnya, ya kumpul bareng-bareng gitu, makan nasi kebuli, pulang lah. Kangen kayaknya ya. Kangen banget, pengen kayaknya. Beliin aja tuh, beli. Pulang lah.
Oh ini Pak. Bungkus saya Cuma Ustaz dulu doang yang berani minta. Gak apa-apa ya. Biar Harganya Wah, ya namanya doanya. didoain masalah. Jadi malam nisfu Sya'ban yang belum punya jodoh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala jodoh yang soleh. Mustajabah doa. Amin. Entar lagi lama. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikan teri, ikan gurita, belinya di Haji Edo. Kalau belum punya istri rasanya menderita, apalagi kalau belum punya jodoh. Itu ada pantunnya. Tahu dia. Nah, dikit lagi ya dari saya. Belum menit. Terus penyulapan. Oh, terus. Man ahya lailatal aid wa lailatan nisfi min Sya'ban. Ini hadisnya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya lailatal aid. Siapa orang yang menghidupkan malam Aid? Ada dua malam, Idul Fitri dan Idul Ada. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha kita hidupkan dengan apa? Takbir. Membacakan kalimat-kalimat takbir. Walailatan nisfi min Sya'ban, dan siapa orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan pernah mati di saat matinya hati orang-orang lain. Maka orang yang senantiasa menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, maka niscaya hidup, hatinya akan selalu hidup. Akan selalu hidup. Hidup artinya selalu zikrullah, zikir kepada Allah, tidak akan pernah lupa. Insya Allah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, satu lagi. Summa qala Ana Jibril najala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal barah wa qala ya Muhammad izdahi fi hadhihi lailah fa inna fiha tuqdal hajat. Karena malam nisfu Sya'ban itu malam dikabulkannya, dicukupinya segala hajat-hajat kita semua. Insya Allah. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi malam nisfu Sya'ban juga tadi sudah diceritakan sebagai malam pembaharuannya takbir kita semua. Terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah, juga di malam nisfu Sya'ban Allah akan mencatat nama-nama siapa-siapa yang bakal mati di tahun itu. Di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu ada dalam kitab namanya Serem. serem. Serem banget nih. Aku terdaftar. Di malam nisfu Sya'ban itu didaftarkannya ataupun dicatatkan nama-nama orang yang akan mati di tahun itu. Maksudnya dari malam nisfu Sya'ban sampai ketemu Ini usahaban lagi. nisfu Sya'ban. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah datang ke musola, baca Quran, baca Yasin, minta panjang Umur. biar tidak tercatat bagian nama-nama orang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali beliau menceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin 40 hari kematian seseorang itu sudah ada tanda-tandanya. 40 hari kematian itu nih sebelum kematian, 40 hari menjelang kematian itu daun yang ada di Lauhil Mahfuz namanya Syajaratul Mubarakah, pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhil Mahfuz, di mana setiap daun itu bertuliskan semua makhluk-makhluk, terutama nama-nama manusia ada di Lauhil Mahfuz. Nah, ketika Lauhil Mahfuz, ketika orang tersebut akan mati, 40 harinya itu daun jatuh, bergugur, jatuh, gugur, lepas 40 hari. Maka 1 minggu sebelum kematian, kata Al-Ghazali, itu diantara tanda-tanda kematiannya itu suka ada kedutan di ubun-ubun sesudah sholat asar. Di ubun-ubun suka
bukan di mata. Kalau mata mah dapat duit. Rezeki. Ini kedutaan ya apa? Ubur-ubur. Yang diubur-ubur disolatkan. Dan 3 hari sebelum kematian kata Al-Ghazali sudah tidak lagi berasa makan, sudah tak lagi berasa minum. Nasi kebuli dicicipi rasanya hamba, nasi uduk dicicipi rasanya Hamba. Saya tanya bapak-bapak masih berasa makan? Minum masih berasa? Masih. Oh masih lama. Kalau sudah nggak berasa makan, udah nggak berasa minum, udah hambar pak. Covid. Jangan-jangan 3 hari Ke depan. lagi. Makanya pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya karena waktu adalah uang. Time is money. Waktu adalah uang, tapi waktu bukanlah uang. Kita tahu berapa banyak sisa uang kita, tapi kita tak pernah tahu berapa sisa umur kita. Insya cakep kan? Cakep. Kita tahu berapa sisa uang kita, tapi kita tak pernah tahu berapa sisa Waktu kita. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini barangkali ada yang mau tanya Ustaz James. Jual lengkap tadi jadinya yang bertanya juga ya udah dijabarin. Masalah jodoh, Mas. Oh jodoh aku udah tahu tadi. Orang itu sabar. Nah, berarti tahun depan kawin ya? Depan nikah. Nah, yang menyalahin siapa? Kalau ini puasa wajib. Sama sekali lupa niat. Habis terawih nggak baca, sahur juga kelewat waktunya. Ini nggak baca. Iya. Baca niat. Jadi kalau orang yang lupa niat karena rukun puasa itu 2. Pertama niat di waktu malam. Yang pertama niat dan yang kedua menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan kepada puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu kan definisi puasa. Nah sekarang kalau orang umpamanya lupa niat berpuasa, saya sampaikan kalau memang lupa mengucapkannya saja tapi hatinya sudah Niat. itu berarti sudah masuk kategori Niat. Tapi kalau mengucapkan juga enggak, niat di dalam hati juga enggak, ataukah jaga-jaga dengan niat puasa untuk 1 bulan juga enggak, maka ada konsekuensinya para jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau orang yang niatnya lupa di waktu puasa fardu, maka dia wajib untuk ikut berpuasa, tidak boleh makan minum ataupun membatalkan puasanya sampai datang waktu berbuka puasa. Haram walaupun tidak niat. Kita sengaja buka dengan alasan tidak niat. Emang itu mah alasan kepengen nggak puasa, alasan nggak niat. Nah umpamanya seperti itu, maka tetap wajib puasa sampai waktu buka puasa dan tetap puasanya tidak dianggap karena tidak niat. Maka ayyam ma'dudat dia wajib mengqadha di hari-hari berikutnya. Jadi rugi puasa iya tapi wajib qadha itu begitu ya. Insya, jadi dendanya seperti itu, wajib dikodok di hari-hari yang selanjutnya sesudah hari raya Idul Fitri. Ya ada lagi cukup? Ayo. Kalau seandainya kita mau bayar puasa, tapi
jumlahnya itu terlalu banyak. Nggak tahu jumlahnya berapa Ustaz. Iya, utang puasa. Iya, utang puasa. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dihitung tidak usah secara pasti, tapi kita hitung secara keyakinan kita, secara hitungan kita, dan kita sudah niat untuk membayar puasa ataupun membayar qada puasa. Itu begitu aja, ya. Jadi tidak mesti di apa namanya? Ya, dikorek-korek berapa enggak usah. Jadi cukup sesuai dengan keyakinan kita. Kalau memang umpamanya ada 1 bulan puasa kita yang pernah ditinggalkan, maksudnya itu diakumulasi gitu ya, sekian tahun ada ya ukuran-ukuran sebulan, dan kita wajib untuk mengqadanya. Dan untuk mengqadanya pun tidak mesti terus menerus ya. Kita jalani puasa Senin, Kamis, tapi niatnya jangan sunnah, tapi niatnya membayar qada gitu ya. Jadi Senin, Kamis kita puasa. Niat untuk apa? Membayar qada. Makanya dianjurkan untuk puasa Senin, Kamis itu begitu. Kalaupun toh umpamanya kita nggak punya utang, ya niatinlah untuk membayar utang puasa orang tua kita. Ya itu nggak apa-apa. Jadi niatin gitu. Ataupun orang tua kita nggak punya utang puasa, ya niatin pahalanya untuk orang tua kita, ya nggak apa-apa. Namanya juga kebaikan. Insya Allah. Ya Pak Haji tadi. Kalau witir, sholat witir kita kan 2 rakaat sama 1 rakaat. Iya. Kalau yang 2 rakaat itu niatnya di mana, Ustaz? Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang bicara tentang masalah sholat sunnah witir. Witir itu artinya ganjil. Witir itu artinya ganjil. Dan ini sangat-sangat dianjurkan. Innallaha yuhibbul witra. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, tunggal, satu, dan Allah sangat suka dengan perkara yang ganjil. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita mengerjakan sholat sunnah witir itu ada 2 cara. Pertama, ya bisa 2-1. Yang kedua bisa 3 rakaat sekaligus. Kalau niat 3 rakaat berarti niat saya sholat sunnah witir 3 rakaat karena niat saya sholat sunnah witir 3 rakaat karena usolli sunnatal witri salasa rakaat lillahi ta'ala. Terus menerus, jangan terpisah oleh duduk tahiyat awal. Ya karena ada contohnya sholat maghrib 3 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Tapi untuk membedakannya sholat maghrib dan sholat witir yang sama-sama jumlahnya 3 rakaat, kalau sholat maghrib ada duduk tahiyat awal, kalau witir tidak ada duduk tahiyat awal. Kalau yang 3 rakaat. Tapi kalau yang 2 rakaat dan 1 rakaat, para jamaah yang dimuliakan Allah, usolli sunnatal witri, kita mau mengerjakannya rakaataini, tetap jumlahnya rakaataini. Ya, lillahi ta'ala, karena yang akan dikerjakannya 2 rakaat. Walaupun tidak mengatakan rakaataini, tapi kita mengerjakannya 2 rakaat tetap, karena dalam masalah niat bukan jumlah rakaatnya tapi niatnya. Sampaikan sedikit lagi ya, dari saya. Kalau dalam sholat fardu tingkatan niat itu 3 kata, namanya tingkatan niat. An-niat itu salah sudarojatin dalam kitab Sapina. Kalau sholat fardu itu 3 kata. Pertama usolli. Usolli itu artinya aku sholat. Usolli, aku sholat. Yang kedua mengucapkan kata fardu untuk membedakan sholat fardu dan sholat sunnah. Dan yang ketiga sebut nama waktunya. Kalau duhur usolli fardu zuhri, usolli fardu zuhri, aku sholat fardu duhur lillahi. Jadi walaupun tidak lengkap mustaqbilal kiblati arba rakaatin mustaqbilal kiblati ada imam lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala, enggak apa-apa, sah. Jadi dalam hati saya sholat fardu duhur karena Allah, sah sholatnya. Tapi kalau dalam sholat sunnah cukup mengucapkan saya sholat sunnah. Nah, saya sholat dan ada sunnahnya, saya pakai niat, saya niat, nggak apa-apa. Saya
sunnah karena usolli sunnah lillahi ta'ala, sah sholatnya walaupun tidak disebut jumlah rakaatnya. Rakaat ini mustaqbilal kiblat sah. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam masalah sholat sunnah witir yang 2 rakaat tidak mengapa kita membaca rakaat ini karena hitungannya kita akan nambah lagi 1 rakaat. Jadi jumlahnya tetap ganjil 3 rakaat. Cuma cara mengerjakannya 2 1. Karena kebanyakan sholat sunnah itu masna 2 rakaat 2 rakaat. Karena ini mah disebut witir harus ganjil, maka harus ada yang ganjilnya yaitu tambah 1 rakaat. Itu begitu Pak Haji. Jadi nggak apa? Yang satu. Rakaat. Sholli sunatan. Rakaatan. Sholli sunatan fitri. Rakaatan lillahi. Rakaatan. Bukan apa Dia ini ya, yang dia sering dioteng. Iya betul. Sholli sunatan fitri. Rakaatan lillahi. Rakaatan lillahi ta'ala. Ya, rakaatan. Satu rakaat. Rakaatan itu 1 rakaat. Gak usah pakai wahidatan, rakaatan wahidatan. Rakaatan juga udah jelas 1 rakaat. Udah cukup ya? Kopi dulu. Oh, kopi. Iya, ketika otak perlu inspirasi. Ya iklan. Alhamdulillah. Buat kecapi dari Tangerang, kalau sudah ngopi pikiran kita jadi terang. Insya Allah. Haji Baban pergi ke Bali, insya Allah di Saban ada nasi kebuli. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa qala ya karim. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Hakim yang telah membahas kitab Khushatun Majalis tentang keutamaan malam Nisfu Syaban. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan ketemu di malam Jumat, malam Nisfu Syaban, insya Allah dengan nasi kebuli. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.